Kami sungguh hanya memohon Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh betul hidup setia sampai seumur hidup kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan kuatkan kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan yang mampukan dan tolong setiap kami. Dan berkat-Mu Tuhan nyatakan melalui pemberitaan firman pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang semuanya. Saudara, saya ingin mengajak kita mereview kembali. Saudara, ketika saudara dan saya kita bersama ada di GKY BSD di tempat ini, saudara, saya sungguh sangat berharap kita semua sungguh-sungguh menyadari bahwa kita tidak sekedar datang beribadah setiap minggunya. Saudara, tentu saja memang sebagai orang Kristen kita setiap minggu datang beribadah, tapi lebih daripada itu menurut saya kita tuh mesti tahu apa yang kita lakukan dan sebenarnya kemana seluruh perjalanan hidup iman kita. Saudara, dan sebenarnya kita di GKY BSD sekitar 2 tahun kemarin, saudara, kita sudah menegaskan dengan clear bahwa kita ingin ketika setiap minggu beribadah tempat ini, ketika saudara ada menjadi bagian daripada GKY BSD, maka ada satu harapan agar kita itu betul-betul hidup dari waktu ke waktu boleh semakin diubahkan. Entah pikiran kita, entah tutur kata kita, entah emosi kita, segala tingkah laku kita. Saudara, kita berharap agar rupa Kristus boleh semakin nyata dalam hidup kita. Visi Christ likeness itu menjadi visi gereja ini. Saudara, sehingga saya sungguh sangat berharap sebagai gembala di tempat ini, saudara, tidak sekedar ibadah setiap minggu, tapi mari kita berlomba-lomba dalam perjalanan iman kita. Kita terus mengoreksi, kita terus buka hati dibentuk Tuhan, dan benar kita boleh menjadi little Christ. Coba saudara lihat wajah kiri kananmu. Silakan saudara boleh melihat. Siapa itu? Suamimu, istrimu, pasanganmu, atau saudara seiman yang kerap kali saudara ketemu di gereja? Saudara, saya sungguh sangat berharap dari waktu ke waktu kita tidak hanya sekedar hanya melihat pasangan kita, tapi kita melihat rupa Kristus yang ada dalam diri pasangan kita, dalam diri setiap kita. Saudara, dan ketika rupa Kristus semakin ada dalam diri kita, saudara, di situ betapa indahnya. Karena keberadaan Kristuslah yang mengubah hidupmu dan hidup saya. Saudara, dan itu menjadi visi kita bersama tempat ini. Saudara, dan saya ingin mengajak kita merefresh dengan slogan yang ada di dalam gereja kita berkaitan dengan si movement Christ likeness tersebut, yaitu with Christ, like Christ, dan for Christ. Ada gerakan singkat di situ, harap saudara boleh ingat kembali. Oke, siap? Christ likeness, with Christ, like Christ, for Christ. Sekali lagi, Christ likeness, with Christ, like Christ, for Christ. Saudara, sangat mungkin saudara yang baru beberapa waktu di tempat ini, saudara, ketika kami berkata with Christ, maka kita ini sebenarnya disatukan, ya, bersama atau with Christ. Dan kami percaya satu hal, semakin kita bersama dengan Kristus, maka kita itu betul akan mengalami perubahan like Christ. Kita akan berubah like Christ. Dan at the end, kalau betul kita like Christ, maka betul hidup kita itu akan for Christ. Jadi seluruh pikiran kita, seluruh mata kita tertuju hanya kepada Kristus. Oke, sekali lagi, Christ likeness, with Christ, like Christ, for Christ. Oke, saudara, kita akan bersama masuk dalam pembahasan kita kali ini. Kita akan melihat dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat 36. Saudara, saya ingin membaca keseluruhan ayat tersebut. Saudara, kita akan baca bertanggapan. Saya akan baca ayat 13, saudara baca ayat 14, dan seterusnya sampai ayat 36. Saudara, karena saya ingin kita punya picture menyeluruh berkaitan dengan perjalanan ke Emmaus. Itu yang menjadi topik pembahasan hari ini. Lukas 24 ayat 13, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, catatan dari Lukas 24 yang baru saja kita baca, ini merupakan salah satu kisah daripada peristiwa ketika Yesus kemudian mati. Saudara, ketika kita berhadapan dengan realitas kematian, apalagi kematian seseorang yang begitu berpengaruh dalam hidup kita, seseorang yang boleh kita katakan menjadi pilar kehidupan kita, menjadi sandaran hidup kita, atau menjadi seseorang yang menjadi panutan hidup kita, saudara, maka kita berhadapan dengan sebuah realitas, bumi itu atau dunia itu seakan bergoncang. Kita tidak lagi memiliki pegangan. Kita tidak lagi memiliki kekuatan. Saudara, sebenarnya realitas tersebut adalah realitas yang tercatat di dalam kisah perjalanan di Emmaus. Kalau kita mencoba untuk melihat perjalanan Emmaus, maka kisah Emmaus adalah sebuah kisah yang boleh kita katakan bicara mengenai kisah kemuraman. Alkitab mencatat para murid, clear sekali Alkitab berkata, muka mereka muram. Itu tegas sekali di dalam ayat 17. Muka mereka muram. Saudara, dan kemuraman muka mereka adalah sebuah kemuraman yang sangat reasonable. Mereka punya alasan. Ada hal yang membuat mereka patut muram. Ada hal yang membuat mereka berduka, membuat mereka bersedih. Saudara, dan saudara, kerap kali ketika membaca Alkitab, ya, saya itu kok semakin hari semakin melihat sebenarnya gambaran Alkitab sesungguhnya adalah gambaran hidup kita. Gambaran hidup kita. Ketika kita membaca kisah daripada perjalanan Emmaus, di mana para murid berjumpa dengan fakta
fakta yang namanya grief and loss. Sebuah fakta yang membuat mereka bersedih amat dalam. Mereka sangat berduka. Mereka merasa kehilangan. Saudara, maka fakta inilah fakta yang menggoncangkan hidup mereka. Saudara, ketika tadi saya katakan semakin membaca Alkitab, saya mendapati kebanyakan catatan Alkitab mencatat mengenai gambaran hidup kita. Saudara, maka saya mau berkata realitas grief and loss. Realitas kemuraman. Kerap kali itu juga menjadi gambaran hidup ini. Saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saudara, betapa sering dalam hidupnya dari hari ke hari ketika menemani jemaat, saudara, saya berhadapan dengan berita yang membuat seseorang itu muram hidupnya. Seseorang itu berduka hidupnya. Seseorang itu begitu sedih mendalam hidupnya. Karena apa? Kita berada pada dunia yang tidak aman sebenarnya. Kita berada pada dunia yang sebenarnya bukan dunia yang steril. Kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan masalah. Baik masalah itu ada di luar atau masalah mungkin ada dalam diri kita. Entah sekeliling yang chaos, entah pekerjaan yang berantakan, entah mungkin rekan yang kemudian menusuk kita, atau segala kekecewaan yang lain, atau bahkan kita berhadapan dengan realitas tiba-tiba kemudian kita mendapat kabar kondisi kesehatan kita not good. Saudara, baru minggu lalu ada seorang jemaat yang basically kondisi kesehatannya fine-fine aja. Bulan lalu dia masih fine-fine aja. Dan sekitar beberapa minggu terakhir dia sempat kontak saya, Musa, minta tolong doakan. Saya perlu dibiopsi. Dan saudara, ketika minggu lalu kemudian dia sempat sampaikan pada saya, Musa, tolong doakan. Hasil patologi udah keluar dan ada problem yang sangat berat. Ada problem yang serius. Ketika dia berhadapan dengan realitas kanker yang ganas sebenarnya. Saudara, sehingga ini menjadi berita yang mengagetkan. Saudara, dan saya mau berkata kepada seluruh kita, hidup tidak pernah lepas daripada realitas ini. Perjalanan Emmaus adalah sebuah perjalanan kemuraman, dan hidup kita akan berhadapan dengan fakta ini. Mengapa? Karena kita berada pada dunia yang tidak steril. Dunia ini bukan dunia yang aman. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan beragam masalah. Saudara, tapi yang menarik, kisah perjalanan Emmaus adalah sebuah kisah yang endingnya adalah ketika berbicara mengenai realitas grief and loss. By the way, saya catat di situ, kalau saudara perhatikan dalam catatan Alkitab, karena grief and loss itu, maka mereka itu ketika Yesus datang berjumpa dengan mereka, mereka tidak bisa melihat Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Saudara, ini yang akan menjadi problem. Ternyata grief and loss membuat kita terhalang melihat hadirat Allah. Tetapi sebenarnya kisah Emmaus menjadi kisah yang menarik oleh karena di akhir daripada kisah itu dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Jadi ada sebuah transformasi di situ, ada sebuah perubahan di situ. Daripada realitas kemuraman, dan sebenarnya ini yang menurut saya harus jadi story daripada hidup kita. Hidup kita bukan hanya story kemuraman, hidup kita bukan hanya story kesedihan, story kekecewaan, tapi hidup kita adalah hidup yang sebenarnya harus diwarnai dengan sebuah pengharapan karena Yesus bangkit. Saudara, dan gambaran daripada kematian dan kebangkitan Kristus adalah gambaran dua kisah yang sangat kontras. Dan dua gambaran ini menjadi gambaran yang sebenarnya harus terjadi dalam hidup kita. Kita berhadapan dengan kekelaman maut, tapi kita juga mengalami kebangkitan. Dan itulah story daripada Emmaus. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat lebih lanjut. Kalau kita melihat transisi ini jelas sekali terjadi karena perjumpaan mereka dengan Kristus. Dan perjumpaan itu adalah perjumpaan yang betul-betul secara personal. Saudara, dan menurut saya ini yang menjadi kekuatan iman kita. Kekuatan iman kita bukan sekedar kekuatan karena kita hari ini mendengar firman. Kekuatan iman kita bukan sekedar menjadi kekuatan karena kita tahu kebenaran firman. Tapi kekuatan itu adalah kekuatan yang ketika kita mengalami personal encounter dengan Tuhan. Dan disitulah kekuatan kita. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat daripada kisah Emmaus ini. Dan saudara, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dan berharap perjalanan daripada Emmaus ini menjadi perjalanan juga hidup saudara dan hidup saya. Hal yang pertama yang saya dapati ketika melihat perjalanan Emmaus ini, saya mendapati bahwa menarik sekali
perjalanan Emmaus ini atau percakapan yang ada dalam Emmaus adalah percakapan yang dimulai dengan sebuah percakapan yang jujur sebenarnya. Percakapan yang terbuka. Percakapan berkaitan dengan kekecewaan daripada para murid. Kalau saudara membaca di dalam kisah ini, maka ketika Yesus bertanya apa yang terjadi, para murid itu kemudian bertanya balik. Apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini? Lalu dia mulai cerita mengenai Yesus. Dan ketika dia cerita mengenai Yesus, ada sebuah kalimat di situ di mana di dalam ayat 21 di mana dia berkata, sebenarnya Yesus yang kami harapkan. Yang kami harapkan itu supaya dia menjadi Mesias, ternyata dia mati. Dan bahkan dikatakan memang betul para wanita pagi-pagi melihat kuburan yang kosong, berjumpa dengan malaikat, lalu malaikat berkata Yesus sudah hidup. Tetapi dilanjutkan teman-teman mereka yang lain ke kuburan kosong, tapi tidak berjumpa dengan Yesus. Berarti di sini kisah kebangkitan atau fakta kebangkitan mereka sama sekali tidak alami. Mereka cuman mungkin mendengar, mereka cuman tahu, tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mengalaminya. Dan itulah sebabnya kekecewaan itu terjadi. Dan tadi saya katakan kekecewaan itu menutup mata mereka. Saudara, hidup manusia ya, ketika kita desperate ya, ketika kita frustasi dengan hidup ini, ketika kita sakit hati, ketika kita kecewa, saudara, maka yang harus terjadi adalah kekecewaan itu kita bawa kepada Tuhan untuk kita utarakan. Jangan hanya tenggelam di situ, jangan hanya berlarut di situ. Saudara, menarik sekali di dalam dunia psikologi. Kemudian berkata bahwa realitas sebenarnya ketika kita mulai berani terbuka saja, maka proses pemulihan itu sudah mulai terjadi, saudara. Dan ini teori yang betul sekali ya. Kerap kali dalam pelayanan pastoral saya bukan expert dalam counseling, tapi ketika ada jemaat yang datang kemudian cuma sharing, dan saya mendengar dengan sincere, saya mendengar dengan sepenuh hati, dan ketika saya hanya minta anugerah Tuhan di situ, Tuhan yang bekerja. Saudara, tetapi poinnya di sini adalah kejujuran, keterbukaan itu merupakan sebuah langkah awal. Saudara, realitas kesedihan menjadi sebuah realitas yang normal. Itulah sebabnya ada sebuah statement di sini. Yesus sengaja menjumpai Kleofas untuk ngobrol. Dan seorang Kristen yang confused, yang sad, butuh orang lain, butuh teman, butuh rekan untuk kemudian saling ngobrol. Saudara, ini realitas yang sebenarnya menjadi sebuah realitas yang dicatat di dalam kitab, yang dicatat dalam perjalanan ke Emmaus. Saudara, dan harus saya katakan, saudara yang berada dalam generasi zaman saya, ya, kalau zaman anak-anak yang dibawa anak-anak muda agak berbeda. Zaman saya adalah generasi yang kita tuh jujur cukup sulit sebenarnya mengutarakan emosi perasaan kita. Apalagi kita jadi orang Kristen, bahkan hamba Tuhan begitu. Rasanya kalau kesel, udah kesel, lu telan aja lah, nggak boleh ngomong lu kesel begitu ya. Saudara, tapi sebenarnya ngomong kesel it's okay sebenarnya, asal jangan kesal yang berkepanjangan tentu saja. Ketika kita ngomong kita bete dengan seseorang, ketika kita ngomong kita tidak suka dengan seseorang, saudara, dalam tataran tertentu itu menjadi bagian yang wajar, karena mungkin saja kita diperlakukan unfair. Perasaan kesedihan, perasaan kepedihan itu menjadi bagian yang sebenarnya dalam tahap awal daripada perjumpaan dengan Tuhan itu perlu terjadi. Saudara, sayangnya generasi saya, generasi di atas saya, level saya, kita selalu berpikir rasanya kalau kita mengutarakan emosi seperti itu, apalagi pria ya, kurang maco kayaknya begitu ya. Apalagi kita harus meneteskan air mata, kayaknya lu kurang jantan begitu loh jadinya. Saudara, memang generasi kita karena generasi dulu komik Superman, Spiderman semua begitu luar biasa, kita berpikir kita harus jadi superhero. Padahal enggak. Saudara, dan saya cuma manusia biasa kok. Kita cuma manusia biasa. Sehingga realitas kekecewaan, kesedihan pasti terjadi. Dan kalau saudara membaca kitab Mazmur, menarik sekali di dalam Mazmur itu ada satu Mazmur 13. Kalau saudara membaca Mazmur 13 berulang-ulang kali berkata, how long oh Lord, berapa lama lagi ya Tuhan. Dia ulang. Saudara, sehingga kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang menunjukkan dia komplain dengan Tuhan, dia marah dengan Tuhan, dia utarakan semua hal dengan Tuhan.
Saudara, tentu saja berbeda ya kalau kita dibakar emosi lalu kemudian marah dengan orang lain. Saudara, tetapi kalau kita harus berlutut dan Tuhan, gue dilakukan unfair Tuhan, ini nggak benar, saya kesel banget. Bagaimana mungkin dia bisa seperti begitu? Bagaimana mungkin seperti ini? Saudara, momen-momen itu menurut saya menjadi momen yang perlu. Dan itu yang terjadi dengan perjalanan di Emmaus. Yesus memulai dengan sebuah percakapan. Yesus ingin mengajak Kleofas dan temannya itu untuk kemudian bisa ngobrol, dan mereka mulai dengan percakapan yang terbuka tersebut. Saudara, tetapi percakapan terbuka ini tidak cukup. Kalau tadi saya katakan generasi saya susah untuk terbuka, menyatakan emosi kita, ya, menyatakan emosi kita. Generasi sekarang generasi yang gampang untuk terbuka. Ya, apa-apa dia cerita, ya apa-apa nangis kadangkala, ya. Sehingga kadangkala kita juga mungkin ini ekses generasi yang sekarang yang kurang begitu oke, yaitu terlalu memble lah begitu. Kalau kita dulu terlalu superhero, ya. Kalau generasi sekarang terlalu memble begitu, ya. Tetapi kita yang superhero mesti belajar dari yang memble. Yang memble ini, by the way, memble saudara tahu ya? Jangan-jangan generasi sekarang nggak tahu kata memble. Memble itu apa ya? Oh ya, oke, lebay lah, betul, lebay lah begitu. Ini saya juga udah generasi old school jadinya, sehingga kadangkala istilah yang dipakai mungkin saudara ada yang tidak tahu, anak-anak remaja seperti ini. Generasi sekarang terlalu lebay seperti itu. Tetapi kalau tahap pertama Yesus berkata kepada, bukan Yesus berkata ya, tahap pertama mungkin menurut saya tahap yang cocok bagi generasi kita, belajar untuk mengutarakan emosi. Maka tahap pertama ini harus diikuti dengan bagian yang kedua menurut saya yang penting, dan ini penting untuk generasi zaman sekarang yang cenderung lebay, yaitu ini bukan saja percakapan jujur dan penuh emosi, mengutarakan emosi, tapi lebih daripada itu harus ada yang namanya percakapan kebenaran. Jadi emosi kita harus dituntun oleh kebenaran. Jadi kita tidak hanya sekedar bete, tidak hanya sekedar kesel, tidak hanya sekedar merasa frustasi, tidak hanya sekedar merasa sedih, tidak hanya sekedar merasa nggak ada harapan, tapi semua emosi-emosi itu harus menjadi emosi yang dituntun oleh kebenaran, dan itu yang Yesus lakukan. Itulah sebabnya di tengah-tengah kesedihan mereka, kalimat Yesus, saya mengajak kita membaca bersama ayat 25 ini. Yesus menegur bersama 1, 2, 3, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya." Saudara, ini teguran Yesus yang menarik. Ketika kita terlena dengan emosi kita, ketika kita hanya terbawa dengan emosi yang reasonable, punya alasan, kesedihan yang begitu luar biasa, ketika kita terus berlarut dalam emosi tersebut, Yesus cuma berkata, "Orang bodoh kamu. Karena hidupmu bukan hidup yang dituntun oleh emosi, tapi hidupmu haruslah hidup yang dituntun oleh iman percayamu. Betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya." Saudara, dan inilah menjadi sebuah percakapan selanjutnya yang penting. Ini bukan hanya percakapan yang jujur dan terbuka, tapi sebuah percakapan kebenaran. Kebenaran itu harus menuntun hidup kita. Saudara, it's okay to be not okay dengan segala emosimu. Engkau marah, engkau merasa kecewa, engkau merasa unfair, engkau merasa sakit hati, engkau merasa diabaikan, engkau merasa tidak dihargai, tidak dicintai, engkau merasa ditolak. It's okay dengan semua emosimu. Tetapi jangan stop di situ. Kita harus kemudian menuju kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dengan emosi kita? Tuhan mau apa dalam semuanya itu? Saudara, kalau tidak maka kita sesungguhnya seperti orang bodoh, hanya terikat dalam emosi kita. Saudara, harus saya katakan cukup banyak orang Kristen, kita ke gereja, tapi hidup kita dari tahun ke tahun hanya terkungkung dengan emosi kebencian kita, emosi amarah kita, emosi sakit hati kita. Kita hanya terkungkung dengan semuanya itu. Dan saudara, bagi saudara yang mungkin saat ini terkungkung dengan segala emosi-emosi seperti itu, harus saya katakan, dengarlah kalimat Yesus. Betapa bodohnya engkau. Betapa bodohnya engkau. Betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya. Dan yang Yesus inginkan adalah kita diundang untuk membingkai ulang kembali kisah emosi-emosi tersebut. Saudara, dan Yesus memberikan penegasan bahwa ayat 26-27 Yesus berkata, "Kamu tahu enggak
Yang dibicarakan mengenai Mesias harus mati, harus menderita. Oh betul ada penderitaan, oh betul ada kematian. Tapi bukan hanya penderitaan dan kematian. Ada rencana Allah di situ. Ada rencana Allah di situ. Saudara ingat baik-baik, story hidup kita, betul ada story penderitaan, ada story kematian. Ada story sakit penyakit yang engkau alami. Ada story keributan dengan suamimu, dengan istrimu. Ada story engkau ditinggalkan pacarmu, PHP barangkali. Ada story kegagalan pekerjaanmu. Ada story engkau ditipu oleh investasimu. Ada story di mana engkau mungkin dijegal tidak naik pangkat. Ada story yang lain semuanya itu. Tapi ingat, story itu bukan hanya story penderitaan dan kematian. Ada story yang lain, yaitu apa? Ada rencana Allah. Ada rencana Allah. Sehingga kita harus bertanya, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Saudara, bahkan Yesus secara spesifik bicara mengenai ada kebangkitan. Yesus mati betul, tapi Yesus bangkit. Nah, spirit kebangkitan ini yang harus ada di dalam hidup kita. Spirit kebangkitan dan hidup ini yang harus ada di dalam kita, dan itu yang harus kemudian kita miliki. Saudara, saya senang ada seorang teolog yang bernama D.A. Carson. Dia menulis sebuah buku, basically bukunya ini sebenarnya bicara mengenai problem of evil. Problem of evil maksudnya adalah berkaitan dengan mengapa Allah yang baik kok dunia itu kok seperti ini, begitu loh. Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tidak turun tangan? Allah tidak selesaikan masalah saya. Allah tidak selesaikan masalah keluarga saya, masalah sakit penyakit saya. Di manakah Allah? Pertanyaan seperti itu. Sehingga Mazmur 13 tadi berkata, how long oh Lord? Berapa lama lagi ya Tuhan? Saudara, D.A. Carson dia menulis sebuah buku, dan dia sengaja judul buku itu dia berikan adalah How Long Oh Lord? Berapa lama lagi? Saudara, memang buku ini lebih bersifat theological dan philosophical. Tapi ada sebuah kalimat yang saya hendak kutip dari buku D.A. Carson ini, How Long Oh Lord? Saudara, dia berkata seperti ini. Berjalan di jalan yang kita tidak tahu atau kita tidak kenal. Tiba-tiba sakit penyakit barangkali. Tiba-tiba harus suami yang rasanya mencintai saya ternyata dia selingkuh barangkali. Istri yang kemudian mencintai saya ternyata menusuk saya dari belakang atau apapun itu. Berjalan di jalan yang unknown. Memang itu tidak mudah. Kita akan pilih berjalan yang kita tahu dengan baik. Kita sudah kenal, jalan yang aman, jalan yang bisa kita kontrol. Tapi D.A. Carson berkata gini, berjalan di jalan yang unknown, tapi engkau jalan bersama dengan Allah yang engkau tahu kuasanya, kebaikannya luar biasa. Maka perjalanan itu lebih safe, lebih aman daripada perjalanan yang engkau kenal. Maksudnya, semua kita akan pilih jalan yang lancar. Tapi kalau jalan yang lancar itu tidak ada Tuhan, jalan lancarmu hanya akan membuat hidupmu hancur. Berapa banyak mereka yang sukses dalam bisnis, kita bersyukur. Tapi suksesnya itu hanya menghancurkan dia, bukan? Menghancurkan hidupnya. Jadi masalahnya bukan jalan yang known atau unknown. Tetapi berjalan itu ada Tuhan tidak di situ. Ada rencana Allah atau tidak. Nah, ini menjadi bagian yang penting. Saudara, percakapan yang jujur diikuti dengan percakapan kebenaran. Yaitu apa? Kita mencari rencana Allah. Kita mencari apa maksud Allah. Kita mencari realitas kebangkitan yang Allah nyatakan di situ. Saudara, dan ketika saya mengamati perjalanan di Emmaus, saya mendapati percakapan kebenaran ini masuk lebih intim lagi. Yaitu di dalam realitas murid-murid itu kemudian mengalami kebenaran. Jadi kalau saudara perhatikan mata yang tertutup itu, ketika Yesus kemudian memecahkan roti, mata mereka terbuka. Alkitab berkata. Nah, saudara, ini yang harus terjadi. Mata kita harus terbuka. Saudara, cuma sekali lagi, gimana ya mata kita bisa terbuka? Saudara sudah mendengar bagian yang kedua tadi. Bukan hanya percakapan yang jujur, tapi ada percakapan kebenaran. Butuh kebenaran, yaitu tidak hanya penderitaan, kematian, tapi ada rencana Allah. Tidak hanya kematian, tapi ada kebangkitan.
Tidak hanya story kita, tapi ada story Allah, itu penegasan kebenaran. Tapi sebenarnya kisah Emmaus lebih daripada itu. Karena kisah Emmaus itu berkata Yesus memecahkan roti dan mata mereka terbuka. Nah saudara, menurut saya pengalaman mata terbuka ini menjadi pengalaman yang penting. Dan apa sih sebenarnya pengalaman memecahkan roti ini? Apa sih sebenarnya pengalaman yang membuat mata terbuka? Yang terjadi sebenarnya ketika Yesus memecahkan roti, mereka ingat kembali kepada yang boleh saya sebut sebagai memori cinta Tuhan. Memori cinta Tuhan. Mereka ingat kembali cinta Tuhan yang memberikan hidupnya untuk mereka. Mereka ingat kembali Yesus yang di awal perjalanan memberi makan 5 roti 2 ekor ikan kepada ribuan orang, dan dia memecahkan roti. Mereka ingat cinta itu. Dan sangat mungkin mereka juga mengingat akan kisah perjamuan tersebut. Sangat mungkin. Tetapi intinya adalah kisah ini adalah kisah yang mengingat akan memori cinta. Memori cinta. Ketika Yesus memecahkan roti, mereka ingat kembali, ingat kembali, ingat kembali. Saudara, itulah sebabnya bukan ada sebuah pujian berkata, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Ingat kembali, ingat kembali. Dan itu yang terjadi juga dengan kisah jemaat mula-mula. Setiap kita, pertanyaan, punya memori cinta itu tidak. Memori itu harus kita pelihara. Dan bahkan kita meminta memori cinta yang baru Tuhan berikan, supaya kita kaya akan memori cinta. Kalau memori cinta kita semakin banyak, hidup itu akan menjadi hidup yang lebih colorful. Hidup itu akan menjadi hidup yang penuh dengan kekuatan. Ketika kita ragu-ragu, ketika kita bimbang, kita tahu Tuhan, Engkau di sana waktu itu, Engkau bersama dengan saya. Sekarang saya jalan di jalan yang gelap, saya tidak tahu di depan, tapi saya tahu Engkau sudah menunjukkan Engkau hidup, Engkau bersama dengan aku. Dan saya percaya Engkau yang bersama dengan aku sekarang, dan aku akan terus melangkah. Saudara, memori cinta ini menjadi kekuatan. Dan bagi saya memori cinta menjadi sesuatu yang sangat refresh. Saudara, tahun ini tepat ulang tahun pernikahan keluarga kami ke-25, silver anniversary. Berapa bulan lalu, ya. Saudara, tadinya memang dari tahun lalu kami sudah coba untuk ngatur. Kami tahu this year kami silver anniversary, dan kami sudah pikirkan untuk mau ngambil cuti persis tanggal tersebut, tanggal ulang tahun pernikahan kami, supaya kami bisa di-refresh kembali seperti itu. Tapi apa mau dikata, ternyata kebenaran tanggal anniversary tersebut, load pelayanannya lagi banyak-banyaknya. Ya, lagi banyak-banyaknya, sehingga kami perlu postpone acara anniversary tersebut. Tapi kami tahu tanggal anniversary itu penting, sehingga kami ingin tetap menjadi sebuah hari yang kami di tengah-tengah kesibukan ada celebrate dikit. Akhirnya kami sepakat sore itu kami pergi ke Ancol. Ada yang nggak tahu Ancol? Kayaknya ada anak-anak sekarang nggak terlalu tahu Ancol kali. Zaman kita familiar dengan Ancol. Saudara, mungkin saudara berpikir, aduh Muse, kasihan bener semua 25 tahun pernikahan cuma dibawa ke Ancol begitu jadinya. Wait, ntar dulu. Kenapa kami ke Ancol? Saudara, kami ke Ancol karena, dan kami pergi sore itu, kami sama-sama berdoa berdua. Dan kenapa kami pergi ke Ancol? Karena persis 25 tahun yang lalu, ketika kami akan menikah, hari-hari menjelang pernikahan, saudara, waktu itu kami menyadari satu hal. Kami perlu mengundang Kristus untuk memimpin keluarga kami, berjalan bersama keluarga kami. Kami sadar betul kami perlu undang Tuhan. Dan kami memang ingin undang secara fisikal. Sehingga di kartu undangan kami dulu belum by elektronik, by digital, ya, masih fisikal. Kami siapkan satu kartu undangan, lalu di tempelan depannya ditujukan biasanya nama orang. Kami tulis di situ nama Tuhan Yesus Kristus. Cuman cilakanya siapa yang akan ngantar? Iya kan?
Cilakanya siapa yang akan ngantar? Yang kedua, ngantarnya kemana? Problemnya begitu, iya kan? Tapi waktu itu di dalam perjalanan kami pikir, yuk kita ke Ancol 25 tahun lalu. Kami bawa undangan tersebut. Kami berdoa, Tuhan, kami ingin mengundang Engkau. Kami taruh undangan itu di pinggir laut Ancol. Dan biarkan laut itu yang membawa kepada Tuhan. By the way, disclaimer dulu, yang mau menikah jangan ikutan kayak begini ya. Ini bisa bahaya, disclaimer dulu, jangan ikutan ya. Berbahagialah kami yang 25 tahun lalu ya. Itu masih understandable, masih bisa dipahami, masih bisa di ini ya. Tapi anyway, poinnya adalah saat itu kami itu cuma hanya menyadari kami butuh undang Kristus. Sehingga kami mengundang dia di Ancol. Dan itulah sebabnya silver anniversary kami. Di tengah-tengah kami tidak bisa kemana-mana. Kami hanya ke Ancol. Dan sore itu kami hanya merangkul dan berdoa, Tuhan, sama seperti 25 tahun lalu, Engkau sudah menyertai kami 25 tahun ini. Kami sungguh hanya meminta Tuhan tolong perjalanan kami ke depan. Itu memory of love. Dan waktu itu saya cuma berdoa, Tuhan, mampukan saya menjadi suami yang mengasihi istri, ayah yang mengasihi anak. Saya tidak mau sekedar hanya menjadi gembala yang mengasihi jemaat, tapi saya harus menjadi suami yang mengasihi istriku dan ayah yang mengasihi anakku. Memory of love merefresh kita kembali. Ada masalah, tapi kita akan melangkah. Saudara, dan ini yang harus terjadi. Inilah kisah dalam perjalanan Emmaus. Perjalanan Emmaus adalah sebuah kisah transformasi di situ, tapi transformasi itu terjadi karena memory of love. Kita harus perlu keep hal tersebut. Kalau enggak akan bisa. Dan memory of love itu bisa macam-macam. Itu bisa macam-macam. Saudara, inilah inti daripada kisah perjalanan Emmaus. Saya hendak mengakhiri kisah perjalanan Emmaus ini dengan sebuah kisah nyata. Ini adalah sebuah kisah nyata dari Joey Tanchi Mendoza. Saudara, Joey Tanchi Mendoza ini dia di Filipina. Kalau saudara mungkin cukup familiar dengan kekristenan, dengan pendeta-pendeta, mungkin saudara pernah tahu ada pendeta yang namanya Tanchi. Tepatnya Peter Tanchi. Peter Tanchi itu adalah seorang pendeta yang besar sekali di Manila, di Filipina. Gerejanya mega church. Sekitar 10-an tahun yang lalu ada sebuah conference discipleship di sana, di gerejanya atau di ballroom lah begitu. Beliau yang pimpin, saya sempat visit dan gerejanya luar biasa. Gerejanya luar biasa. Nah, si Joy ini adalah anaknya. Nah, ceritanya adalah tahun 92. Ada sebuah kisah yang sangat drastis dan Joy ini menulis story hidup dia dan perjalanan imannya dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam sebuah buku yang berjudul When a Good God Allows Rape. Ketika Allah yang baik mengizinkan pemerkosaan terjadi. Jadi tahun 1992, papa mamanya pergi kepada Bible study. Si Joy sebenarnya mau ikut, tapi mereka berkata, udah kamu di rumah aja, nanti teman dua dia datang menemani, dan uncle sama antinya datang menemani. Papa mamanya pergi sendiri. Malam itu 10 orang perampok datang merampok rumah mereka, mengikuti uncle-nya, antinya. Uncle antinya diikat dan Joy dan kedua teman diperkosa. Mereka masih 15 tahun waktu itu. Ini Joy sama suaminya yang sebelah kiri. Itu papanya Peter Tanchi sebelah kanan dengan mamanya yang kelihatannya kayak bukan Filipin, bule begitu jadinya. Nah, si Joy dan temannya umur 15 tahun diperkosa. Diperkosa bukan hanya satu kali, beberapa kali. Saudara, di dalam video yang saya tonton, wawancara Joy, di dalam beberapa artikel yang saya baca, baik tulisan mengenai daripada Joy maupun papa mamanya. Saudara, khususnya dalam video di YouTube ketika saya tonton, Joy berkata begini, papa mama juga berkata hal yang sama. Iblis berusaha untuk merebut hidup anaknya itu dengan kisah pemerkosaan. Joy merasa shameful, merasa malu luar biasa. Joy merasa kotor luar biasa.
Tapi Joy kemudian berkata, iblis mau menghancurkan hidup saya. Tapi hidup saya bukan hanya hidup saya, hanya story hidup saya. Ada story rencana Allah. Saya tahu ini tidak gampang, dan dia dengan kedua temannya. Tetapi dengan realitas firman, pengalaman cinta Tuhan, mereka melewati itu, dan sampai hari ini Joy dan kedua temannya ada sebuah yayasan khusus untuk melayani mereka yang diperkosa. Dan mereka mendampingi, berkata, ada story-nya Tuhan. Ada story-nya Tuhan. Saudara, singkat cerita, Joy akhirnya mendapatkan suami yang mengasihi dia. Dia punya anak lumayan banyak, 6 barangkali sekarang begitu. Ya, keluarga mereka nikmati barang di situ. Dan menurut saya story Joy ini adalah story yang dia tidak mau tenggelam di dalam shameful, merasa kotor banget karena diperkosa. Tapi dia keluar dari semuanya ini karena ada Tuhan. Saudara, saya percaya semua yang kau alami, yang kita alami, apakah ada yang lebih berat daripada Joy? Tapi kalau Joy bisa lewatin, kita juga harus belajar bisa melewati. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Saudara, biarlah Tuhan memimpin setiap kita. Dan di dalam latihan rohani yang saya dorong, saudara, saya cuma ingin ajak kita mengalami yang namanya spirit of resurrection. Ketika engkau melihat tanaman, tumbuhan, kembang seperti itu, engkau lihat ada kuasa kebangkitan di situ. Atau ketika saudara lihat senyuman orang, bahkan story seperti Joy, di manakah kita? Mengapa kita hanya tenggelam di dalam semua masalah? Saudara, biarlah Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Journey of Emmaus adalah sebuah journey kesuraman. Tapi di dalam journey itu ada kebangkitan dan hidup. Ada kuasa Allah. Biarlah Tuhan tolong apapun masalah hidupmu, mari kita alami kebangkitan Tuhan. Kita berdoa. Hamba sungguh berdoa setiap jemaat-jemaatmu di dalam masalah yang mereka hadapi. Kami diingatkan perjalanan Emmaus adalah perjalanan kesedihan. Tapi dalam perjalanan itu ada sukacita ilahi karena murid-murid berjumpa dengan Kristus. Kami ingin Tuhan, hamba sungguh berdoa, jemaat-jemaat yang bergumul dengan hidup mereka, biarlah Tuhan, mata mereka tidak tertutup. Tuhan bukakan mata mereka untuk melihat Engkau. Sehingga perjalanan yang sulit menjadi perjalanan yang kami tahu ada rencana Allah. Dan kuasa kebangkitan, kuasa hidup membuat hidup kami menjadi hidup yang juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami tahu tidak gampang, tapi Tuhan saja menguasai hidup kami. Tuhan saja yang menolong hidup kami. Oh Tuhan, berkati kami. Oh Tuhan, tolong kami. Oh Tuhan, topang kami. Kami yang lemah ini, mohon anugerah-Mu. Dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.